Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyah wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang senantiasa kita utamakan, yang selalu kita pertamakan pula, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang selalu harus kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Berbagai nikmat di bumi ini mungkin tidak tertandingi dengan yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Karena orang setampan apapun, orang sekaya apapun, sesukses apapun, jika Allah belum meridhoi hidayah hadir kepadanya dan ia tidak menerima hidayah, maka label atau jabatan Islam dan iman tidak akan tertanam padanya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua nikmat besar tersebut. Yang kedua, shalawat serta salam selalu tercurahkan dan selalu kita curahkan kepada beliau, contoh kita. Beliau adalah nabi yang rela, yang senantiasa mendoakan kita, yang rindu dengan kita walaupun belum pernah bertemu dengan kita. Sebaliknya, kita coba introspeksi diri kita. Apakah kita rindu atau tidak dengan beliau? Jikalau rindu, paling tidak setidak-tidaknya rasa rindu itu terungkapkan oleh sholawat yang terucap ketika mendengar nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, yang saya cintai karena Allah, yang hadir di sini alhamdulillah sementara ini dari kaum Adam semua. Jika di masjid lain mungkin ada kaum Hawa yang ikut salat Jumat berjamaah. Karena di sini kaum Adam semua, pastinya ada yang sudah memiliki rumah tangga dan ada yang belum. Maka dari itu, setiap individu yang hadir di sini pastinya ingin hidupnya menjadi produktif. Akan tapi, cara produktif itu tidak akan terjadi sekejap mata. Akan tapi perlu adanya proses. Tidak mungkin seorang tiba-tiba hari ini miskin, besok menjadi kaya. Luar biasa sekali. Jika di pandangan kita tentunya itu tidak akan mungkin. Jika di pandangan kita, maka dari itu, untuk mencapai produktivitas sebagai seorang laki-laki, apalagi dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat pada saat di alam kubur adalah apa saja yang kau gunakan, apa saja hal yang kau lakukan ketika engkau masih muda. Tentu saja ini bukan suatu keterlambatan bagi bapak-bapak yang mohon maaf sudah berusia di atas 50 tahun. Tapi di sini adalah peringatan
adalah himbauan, adalah di sini warning untuk kita semua bahwa kita masih bisa mencapai produktivitas, baik itu untuk yang muda maupun yang sudah mencapai taraf kepala 4 maupun kepala 5 dan seterusnya. Untuk mencapai produktivitas tersebut, langkah yang pertama adalah terus-menerus menuntut ilmu. Ini adalah kata-kata enteng. Jujur, jika disebutkan menuntut ilmu dari mulai lahir hingga maut nanti adalah kata-kata yang enteng. Akan tetapi kadang sifat sombong kita, sifat takabur kita, sifat kita yang ada pada diri kita sulit untuk menerima adanya ilmu. Ilmu itu banyak hadirnya. Di jalan raya kita melihat ada orang menyeberang. Pastinya di situ yang kita dahulukan adalah orang menyeberang itu. Ilmu apa yang kita bisa dapatkan darinya adalah ilmu untuk saling menghormati, ilmu untuk rendah hati dan lain sebagainya. Akan tetapi jika kita sombong, jika kita keras hati kita, udah bablas. Entah orang itu mau kaget, entah orang itu nantinya mau kecelakaan atau lain sebagainya. Sifat yang melekat di diri kita menolak akan hadirnya ilmu. Padahal kita tahu Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu akan dinaikkan derajatnya. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang rugi? Padahal Allah sudah menjanjikan orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang mencari ilmu dan pula orang-orang yang mengamalkan dan mengajarkan ilmu akan dinaikkan derajatnya. Pilihan untuk kita, akan rugi atau untung. Manusia selalu berhitung-hitung, ini rugi atau untung. Maka dari itu Allah menggunakan skema pahala, rugi dan untung agar manusia terus-menerus berusaha. Selanjutnya, agar menjadi seorang yang produktif adalah memiliki integritas yang mulia. Kawan-kawan di sini semua yang mungkin seumuran dengan saya atau mungkin lebih muda dengan saya dan juga yang lebih tua dengan saya, integritas yang mulia adalah misi beliau Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan engkau adalah seorang yang berakhlak mulia. Jika Nabi saja yang kita contoh, yang kita jadikan suri tauladan berakhlak mulia, mengapa kita tidak? Mengapa terkadang kita masih saling membenci dengan tetangga, masih saling tidak menghormati dengan tetangga? Akan tetapi malah kadangkala kita dengan sesama muslim saja masih sering bermuka masam. Terlebih dengan orang tua. Orang tua sering tidak kita sapa. Bukan hanya menyapa, mengabari pun saja itu jarang. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita bermuhasabah, apakah sementara ini akhlak kita sudah mencapai taraf akhlak yang mulia atau belum? Salah satu contoh adalah ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Ada seorang ibu datang membawa buah di sebuah nampan kecil. Nampan tersebut berisi buah yang masih hijau. Dengan senang hati wanita tersebut memberikan buah tersebut kepada Nabi SAW dan Nabi langsung menerima dan berterima kasih kepada ibu tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Ibu tersebut
menunggu. Nah, Nabi dengan spontan memakan buah tersebut tanpa berkutik. Makan, lalu menghabiskan. Pada saat Nabi SAW memakan buah tersebut, para sahabat sempat termangu. Mengapa Nabi tidak berbagi kepada kami? Padahal biasanya Nabi berbagi. Lalu ketika buah tersebut habis, wanita tersebut yang memberikan berwajah senyum, bahagia, karena apa yang diberikan sudah dinikmati oleh Nabi. Dan selanjutnya wanita tersebut pergi. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, biasanya ketika engkau memiliki pemberian, engkau bagi dengan kami. Mengapa tadi engkau tidak bagi dengan kami?" Rasul menjawab, "Karena kalian tidak akan kuat menahan rasa masam buah ini." Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah. Rasul saja berusaha menahan rasa masam untuk membahagiakan orang yang telah memberinya. Karena Rasul tahu jika Rasul membagikan dengan sahabat, para sahabat akan mampu untuk menahan rasa masamnya sehingga dapat menyinggung orang yang memberikan. Coba, apakah dengan tetangga kita sudah seperti itu? Paling tidak kita tidak menggunjing atau kita tidak mengganggu tetangga. Marilah kita sama-sama mengkoreksi diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah untuk menjadi seorang yang produktif, kita harus memanfaatkan waktu. Waktu kita amatlah sedikit. Seperti halnya saya berdiri di sini, paling tidak memiliki waktu maksimal 10 menit agar kondusif. Itu adalah waktu yang sedikit. Waktu yang harus dipadatkan agar kita sama-sama nyaman duduk di sini, sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia pahala salat Jumat kita. Percuma jika saya berceramah banyak-banyak tapi hati panjenengan tidak ikhlas. Maka dari itu bukan hanya waktu ini saja yang harus kita manfaatkan dengan baik, tapi setiap waktu kita dari tidur, bangun, hingga tidur lagi, silakan gunakan untuk waktu-waktu yang bermanfaat. Bukan berarti kita bercanda bukan hal yang manfaat, tapi jika bercanda tersebut untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah hal-hal tersebut termasuk bercanda adalah bercanda yang membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan setelah ini kita laksanakan bersama-sama. Kita laksanakan agar kita menjadi manusia, agar kita menjadi laki-laki yang produktif di lingkungan, untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan, dan untuk keluarga kita. Fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin sekalian rahimakumullah, sudah tua umur bumi kita ini. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan produktif, tentunya kita akan termasuk orang-orang yang merugi, yang
sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Asr adalah ketika kita lebih buruk dari hari kemarin adalah kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu kita sama-sama manfaatkan, kita optimalkan waktu kita agar sama-sama memiliki waktu yang produktif dan masa hidup yang produktif. Mari kita merenung dan berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam orang-orang yang beruntung mendapatkan surga Firdaus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibu da'wat ya qabil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana dhunubana wa usratana wa kulli amrina wa kulli aswa'ina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tadkhulna ila narika Rabbana qina finnar Rabbana qina minan nar Rabbana qina minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.